Tak ada yang lebih menyakitkan dari dihina saat kamu lapar. Setiap pagi ia mengais sisa hidup orang lain dari tempat sampah. Sementara tawa, ejekan, dan ludah penghinaan menjadi sarapan hariannya. Mereka menyebutnya sampah masyarakat. Tak ada yang tahu, dari tangan kotor itulah takdir besar sedang dirangkai. Cerita ini bukan sekedar tentang kemiskinan, tapi tentang harga diri yang diinjak-injak, lalu bangkit menjadi senjata paling mematikan, kesuksesan. Jika kamu percaya bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, karena setiap dukunganmu membantu kami menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati, membakar semangat, dan membuka mata. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi selalu datang tanpa ampun bagi orang-orang seperti Arga. Saat matahari baru mengintip malu-malu dari balik gedung-gedung tinggi, bau busuk sudah lebih dulu menyambutnya. Bau sampah basah, sisa makanan basi, dan plastik terbakar adalah aroma hidupnya sehari-hari. Di usia 12 tahun, Arga sudah hafal betul ritme tempat pembuangan akhir di pinggir kota itu. Jam truk datang, sudut mana yang sering menyimpan botol bekas, dan kantong mana yang masih menyisakan nasi. Ia bangun dari kardus yang sudah robek di beberapa sisi. Kardus itu bukan tempat tidur, tapi lebih mirip pengingat bahwa ia masih hidup. Jaket lusuh yang kebesaran menjadi selimut, sementara langit adalah atap yang tak pernah peduli hujan atau panas. Arga tidak pernah bertanya kenapa hidupnya seperti ini. Pertanyaan itu terlalu mahal bagi perut kosong. Ayahnya meninggal saat Arga berusia 7 tahun, tertabrak truk saat pulang dari proyek bangunan. Ibunya menyusul 2 tahun kemudian karena sakit yang tak pernah sempat diobati. Sejak itu, dunia terasa seperti pintu yang tertutup rapat. Tak peduli seberapa keras ia mengetuk. Hari itu, seperti biasa, Arga memulung sejak subuh. Tangannya yang kecil namun keras memunguti botol plastik, kaleng penyok, dan kardus setengah basah. Setiap benda memiliki harga. Murah memang, tapi cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Saat matahari mulai meninggi, ia menyeret karungnya ke arah warung kecil di pinggir jalan. Bukan untuk membeli makanan, itu terlalu mewah. Ia hanya berharap ada sisa nasi basi atau kuah yang sudah dingin. "Bu, ada sisa?" tanyanya pelan. Pemilik warung menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya mengeras. "Pergi, jangan bikin pembeli ilfil," bentaknya. Arga mundur selangkah. Bukan karena marah. Ia sudah kebal tapi karena rasa malu yang masih tersisa sebagai manusia. Ia mengangguk, lalu pergi tanpa suara. Perutnya berteriak, tapi ia menelan ludah dan terus berjalan. Di trotoar depan minimarket, sekelompok anak seusianya tertawa keras. Seragam sekolah mereka rapi, sepatu bersih, tas menggantung santai di punggung. Salah satu dari mereka menunjuk Arga. Pemulung lewat. Hati-hati, nanti baunya nempel. Tuh lihat, tangannya, kayak orang gak pernah mandi." Tawa mereka meledak. Arga menunduk. Ia ingin berteriak. Ingin bilang bahwa ia juga ingin sekolah. Ingin punya sepatu. Ingin hidup normal. Tapi suara itu mati di dadanya. Ia memilih berjalan lebih cepat. Sore hari, Arga menimbang hasil pulungannya di lapak pengepul. Timbangan tua berdecit, jarumnya bergerak pelan. 7 kilo, kata pengepul singkat. Ia menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Arga menggenggam uang itu erat-erat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral. Saat ia makan di sudut jalan, hujan deras turun.
Air hujan bercampur air got mengalir kemana-mana. Nasi di tangannya basah setengah, tapi tetap ia habiskan. Makanan adalah kemewahan yang tak boleh disia-siakan. Malam datang bersama dingin yang menusuk. Arga kembali ke tempat sampah, rumah satu-satunya yang ia miliki. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengubah malam itu. Sebuah buku. Sampulnya robek, halaman menguning. Judulnya hampir tak terbaca. Dasar-dasar berdagang untuk pemula. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Seolah buku itu bisa hancur jika disentuh kasar. Ia tidak mengerti semua isinya. Banyak istilah asing. Tapi satu kalimat menghantam pikirannya keras-keras. Keuntungan bukan soal modal besar, tapi kecerdikan membaca peluang. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Sejak malam itu, Arga mulai menyimpan buku tersebut seperti harta karun. Setiap malam di bawah lampu jalan yang berkedip, ia mengejak kata demi kata. Jika tidak mengerti, ia bertanya pada tukang parkir atau pedagang kaki lima yang baik hati. Tidak semua menjawab ramah, tapi beberapa cukup peduli untuk membantu. Hari-harinya tetap keras. Ia tetap dipanggil sampah, tetap diusir, tetap lapar. Namun ada yang berubah di dalam dirinya. Arga mulai memperhatikan. Ia sadar botol tertentu lebih mahal jika tidak penyok. Ia tahu kardus kering dihargai lebih tinggi. Ia belajar memisahkan, membersihkan, dan menyimpan. Perlahan penghasilannya naik. Tidak drastis, tapi cukup untuk membeli makanan yang lebih layak. Bahkan suatu hari, ia membeli sendal jepit baru. Murah, tapi miliknya sendiri. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur dan Arga berteduh di bawah atap seng rusak, seorang pria paruh badan menghampirinya. Pakaiannya sederhana, tapi matanya tajam. "Kamu yang sering bawa barang bersih ke lapak itu ya?" tanya pria itu dengan tegas. Arga mengangguk ragu. "Namaku Pak Surya. Aku butuh anak yang mau kerja. Bukan cuma kuat, tapi mau belajar." Arga menatapnya tak percaya. "Kerja apa, Pak?" "Bantu-bantu di gudang kecilku. Nanti aku ajarin." Untuk pertama kalinya sejak lama, Arga merasa jantungnya berdetak bukan karena takut, tapi karena harapan. Ia mengangguk cepat, takut kesempatan itu menguap. Malam itu, di antara suara hujan dan bau sampah, Arga berjanji pada dirinya sendiri. Janji yang sederhana, tapi berat. Ia akan keluar dari tempat ini, bukan untuk membalas dengan kekerasan, bukan untuk berteriak pada mereka yang menghinanya, tapi untuk membuktikan satu hal, bahwa anak yang dibesarkan oleh tempat sampah pun bisa berdiri lebih tinggi daripada mereka yang menertawakannya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu adalah awal dari balas dendam paling elegan, kesuksesan. Gudang Pak Surya terletak di balik deretan ruko tua yang catnya mengelupas. Dari luar, bangunannya tampak tak lebih baik dari tempat sampah tempat Arga biasa tidur. Namun begitu pintu besi digeser, dunia lain menyambutnya. Bau plastik bersih, kardus kering tersusun rapi, dan suara mesin pres yang berdengung pelan. "Masuk," kata Pak Surya singkat. Arga melangkah ragu. Kakinya kotor, bajunya lusuh. Ia takut lantai gudang itu akan menolaknya seperti orang-orang menolak dirinya selama ini. Hari pertama, tak ada sambutan, tak ada senyum, tak ada basa-basi. Hanya kerja. Arga disuruh memilah botol. Bening dipisah, warna dipisah, tutup dilepas. Tangannya perih, kukunya menghitam. Namun ia bekerja tanpa mengeluh. Setiap perintah disimpan di kepala. Setiap kesalahan diingat agar tak terulang. "Kenapa kamu mau kerja sekeras ini?"
Tanya Pak Surya suatu sore, sambil mengawasinya dari kejauhan. Arga berhenti sejenak. Karena saya capek dihina, Pak, dan saya nggak mau mati di tempat sampah. Pak Surya tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Hari berganti minggu. Arga kini tidur di sudut gudang, beralaskan karung. Bukan tempat tidur empuk, tapi setidaknya aman dari hujan. Ia diberi makan 2 kali sehari. Itu saja sudah terasa seperti kemewahan. Namun hidup jarang memberi sesuatu tanpa ujian. Pekerja lain di gudang itu, orang-orang dewasa dengan badan besar dan wajah keras, tidak semuanya senang dengan kehadiran Arga. Bagi mereka, bocah pemulung itu hanyalah beban. Ngapain sih Pak Surya bawa bocah ini? Palingan cuma bikin kerjaan lama. Bau sampahnya nempel terus. Arga mendengar semua itu. Ia pura-pura tak paham, tapi kata-kata itu menempel di kepalanya lebih lama dari bau sampah di badannya. Suatu hari, kesalahan besar terjadi. Arga salah menumpuk kardus. Saat diangkut, tumpukan itu roboh dan merusak beberapa barang. Suara benturannya keras, menarik perhatian semua orang. "Bodoh!" teriak salah satu pekerja. "Rugi tahu nggak?" Arga berdiri gemetar. Ia menunduk, menunggu hukuman. Pak Surya datang, menatap kerusakan itu lama. "Kamu yang salah," tanyanya. "Iya Pak, saya tanggung jawab." Pak Surya menatap matanya tajam. "Baiki, pelajari, jangan ulangi." Tak ada makian, tak ada pukulan. Hanya kepercayaan, dan itu lebih berat dari hukuman apapun. Sejak hari itu, Arga bekerja 2 kali lebih keras. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia menghafal harga pasar, mencatat berat dan nilai, memperhatikan bagaimana Pak Surya menawar pembeli. Diam-diam, Arga belajar berdagang. Malam hari saat gudang sepi, Pak Surya sering memanggilnya. "Kamu tahu kenapa botol ini lebih mahal? Kardus ini kenapa harus kering? Kalau mau untung, jangan cuma jual barang, jual kepercayaan." Arga menyerap semua itu seperti tanah kering menyerap hujan. Namun dunia di luar gudang tetap kejam. Suatu sore, Arga diminta mengantar barang ke sebuah toko besar. Saat ia berdiri di depan pintu, satpam menahannya. "Kamu mau ngapain?" "Ngirim barang, Pak." "Pakaian kayak gitu mau masuk." Pemilik toko datang, melihat Arga dari ujung kepala sampai kaki. "Pak Surya nyuruh bocah ini?" tanyanya sinis. "Cari yang lain, saya nggak mau kerja sama pemulung." Kata itu lagi, pemulung. Arga mengepalkan tangan, dadanya panas, tapi ia menelan amarah itu bulat-bulat. Ia tahu, melawan sekarang hanya akan menghancurkan apa yang sedang ia bangun. Ia pulang ke gudang dengan langkah berat. Pak Surya melihat wajahnya. "Kamu diusir." Arga mengangguk. Pak Surya tersenyum kecil, pahit. "Ini memang begitu, Gah. Ingat satu hal, Gah. Orang akan menghina sampai mereka butuh kamu." Kata-kata itu tertanam dalam. Beberapa bulan kemudian, Pak Surya sakit. Gudang sepi. Pesanan menumpuk. Para pekerja bingung. Arga yang selama ini hanya bocah diam, tiba-tiba maju. "Saya bisa bantu ngatur, Pak," katanya pada istri Pak Surya. Ia menunjukkan catatan, perhitungan sederhana, jadwal pengiriman. Mereka ragu, tapi tak punya pilihan. Dan untuk pertama kalinya, Arga memegang kendali. Gudang tetap berjalan, pesanan terkirim, pembeli puas. Bahkan keuntungan meningkat karena Arga lebih teliti dan jujur dalam hitungan. Saat Pak Surya kembali, ia terdiam melihat laporan. "Kamu yang buat ini?" "Iya, Pak. Kalau salah, saya siap." Pak Surya mengangkat tangannya. "Kamu bukan lagi anak gudang, Gah?" Arga terdiam. "Mulai sekarang, kamu partner belajarku."
Kata partner itu membuat mata Arga panas. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak dianggap sampah. Di luar sana orang-orang masih menertawakannya, masih meremehkan, masih mengusir. Mereka tidak tahu, di balik baju lusuh itu, sebuah fondasi sedang dibangun, pelan, sunyi, dan sangat berbahaya bagi mereka yang merendahkan. Dan Arga mulai paham satu hal, balas dendam terbaik memang bukan amarah, melainkan kesuksesan yang membuat musuh menunduk tanpa diminta. Pagi itu gudang terasa berbeda. Bukan karena lebih ramai, bukan pula karena mesin pres bekerja lebih keras, tapi karena untuk pertama kalinya, Arga berdiri di tengah gudang bukan sebagai anak suruhan, melainkan orang yang didengar. Para pekerja memperhatikannya dengan pandangan campur aduk. Ada yang heran, ada yang sinis, ada pula yang tak terima. Bocah pemulung yang dulu dianggap beban kini memegang catatan pengiriman, mengatur urutan kerja, dan berbicara dengan nada tenang tapi tegas. "Kardus kering dulu, botol bening jangan dicampur," ucap Arga. "Kalau salah, harga jatuh." Tak ada teriakan, tak ada emosi. Hanya fakta. Sebagian menuruti, sebagian mendengus. Namun saat hasil penjualan hari itu lebih tinggi dari biasanya, tak satu pun membantah. Pak Surya mengamati dari kursinya. Wajahnya pucat karena sakit yang belum benar-benar pulih. Di matanya, Arga bukan lagi bocah yang dipungut dari tempat sampah. Ia melihat bibit yang tumbuh cepat, mungkin terlalu cepat. "Dunia nggak akan kasih kamu jalan mulus," kata Pak Surya suatu sore. "Kalau kamu maju, pasti ada yang coba menjatuhkan." Arga mengangguk. Ia sudah hafal rasa jatuh sejak kecil. Dan benar saja, masalah datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Suatu malam, Arga menemukan catatan keuangan berbeda dari yang ia hitung. Ada selisih kecil, tapi berulang. Ia tidak langsung menuduh. Ia memeriksa ulang, menghitung pelan-pelan, lalu mengamati. 2 minggu, selisih itu makin besar. Akhirnya ia melihat sendiri. Salah satu pekerja lama, Doni, menyelipkan botol ke karung pribadi sebelum ditimbang. Tidak banyak, tapi cukup sering. Arga mendekat. "Bang, itu nggak masuk hitungan gudang." Doni menoleh, tertawa kecil. "Kamu ngatur-ngatur siapa? Cuma bocah pemulung sok jadi bos." Kata itu lagi. Pemulung. Arga menelan ludah. Kalau ketahuan Pak Surya percaya sama gue, bukan sama lo. Ancaman itu jelas. Malam itu Arga tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena sadar satu hal. Jika ia diam, ia mengkhianati kepercayaan pertama yang pernah ia terima dalam hidup. Keesokan harinya, Arga menyerahkan catatan lengkap pada Pak Surya. Tanpa drama, tanpa emosi. Pak Surya memanggil Doni. Percakapan itu singkat, dan berakhir dengan Doni keluar gudang sambil membanting pintu. Sejak hari itu, suasana berubah. Beberapa pekerja menjaga jarak, beberapa menaruh hormat, dan beberapa menyimpan dendam. Arga tahu, ia baru saja menyalakan api. Di luar gudang, dunia mulai memperhatikan. Seorang pengepul besar datang menawarkan kerjasama. Harga lebih tinggi, tapi syaratnya berat. "Kamu yang ngatur semua?" tanya pria itu ragu. Arga mengangguk. "Kalau kamu salah hitung, saya yang rugi." Arga tidak tersinggung. Ia tersenyum tipis. "Kalau saya salah, Bapak berhenti kerjasama, tanpa ribut." Keberanian itu membuat pria itu tertawa, dan kesepakatan pun terjadi. Untuk pertama kalinya, Arga menerima bagi hasil, bukan upah harian. Uangnya ia simpan rapi, tidak dihambur-hamburkan. Ia ingat betul rasanya lapar. Namun hidup selalu menagih harga dari mereka yang naik terlalu cepat. Suatu sore, saat Arga mengantar barang ke daerah yang dulu sering mengusirnya, ia bertemu kembali dengan orang-orang lama. Pemilik warung yang dulu membentaknya, satpam minimarket yang menghalanginya. Ia tidak mengenalinya. "Taruh barang di situ," kata si pemilik warung dingin. Arga menuruti. Saat pembayaran, si pemilik warung menggerutu. Sekarang nyari anak kerja susah,
Isinya cuma orang-orang gak jelas. Arga menatap wajah itu lama. Ia bisa saja membuka mulut, bisa saja membalas. Tapi ia memilih diam. Karena ia tahu hari ini belum waktunya. Malam itu, Arga duduk sendirian di gudang menatap buku catatan yang dulu menggantikan buku sekolahnya. Angka-angka itu kini bukan sekedar hitungan. Itu adalah bukti bahwa hidup bisa berubah jika seseorang cukup keras kepala untuk bertahan. Ia teringat tempat sampah, kardus, hujan, tawa hina, dan ia tersenyum kecil. Bukan karena dendam sudah terbalas, melainkan karena ia bisa merasakan balasan itu sedang mendekat. Di kejauhan, lampu kota berkelip. Dunia yang dulu menolaknya kini perlahan membuka pintu, bukan karena iba, tapi karena ia mulai dibutuhkan. Dan Arga bersiap melangkah lebih jauh, keluar dari gudang kecil, masuk ke permainan yang lebih besar. Karena ia tahu satu hal pasti, saat nama kecil mulai bergaung, badai besar tak pernah jauh di belakangnya. Kesuksesan kecil sering datang tanpa peringatan. Dan begitu pula masalah besar. Gudang Pak Surya kini tak pernah sepi. Truk datang dan pergi, karung-karung penuh tersusun rapi, dan uang berputar lebih cepat dari sebelumnya. Nama Arga mulai dikenal di kalangan pengepul menengah. Bukan sebagai pemilik, belum, tapi sebagai anak muda yang hitungannya nggak pernah salah. Namun justru di saat itulah, retakan pertama muncul. Suatu pagi, Arga datang lebih awal dari biasanya. Pintu gudang terbuka setengah. Ia merasa ada yang tidak beres. Saat masuk, dadanya langsung mengeras. Karung-karung terbuka. Beberapa kosong. Mesin pres mati. Gudang itu dibobol. Arga berdiri kaku. Otaknya berputar cepat. Menghitung, menaksir, membayangkan akibat. Kerugian tidak kecil. Untuk ukuran usaha seperti ini, kehilangan satu malam bisa berarti mundur berminggu-minggu. Pak Surya datang tak lama kemudian. Wajahnya pucat, bukan karena sakit, melainkan karena kenyataan. Siapa yang tahu jadwal gudang? Tanyanya pelan. Semua mata tertuju pada Arga. Bukan karena bukti, tapi karena iri. Ia merasakannya seperti pisau dingin di punggungnya. Polisi datang, bertanya, mencatat. Tak ada saksi, tak ada kamera, dan yang paling menyakitkan, tak ada pelaku. Sejak hari itu, bisik-bisik bermunculan. Anak baru itu terlalu cepat naik. Jangan-jangan dia main belakang. Pemulung mana bisa jujur? Ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia keluar dari tempat sampah, ia merasa sendirian lagi. Tekanan tak berhenti di situ. Kerjasama besar yang baru dirintis batal. Pengepul mundur. Alasan mereka sama. Tidak mau ambil resiko. Gudang kehilangan pemasukan. Pak Surya kembali jatuh sakit. Malam itu, Pak Surya memanggil Arga ke ruang kecil di belakang gudang. Lampu temaram, udara pengap. "Gak, mungkin aku harus tutup sementara," katanya pelan. Kalimat itu menghantam Arga lebih keras dari pukulan manapun. Gudang ini bukan sekedar tempat kerja. Ini rumah kedua. Ini jalan keluar dari masa lalu. "Pak," suara Arga serak. "Kalau tutup, semua orang di sini." "Aku tahu, tapi aku nggak punya tenaga lagi." Malam itu, Arga berjalan keluar gudang tanpa tujuan. Hujan turun seperti dulu. Dingin, deras, dan tak peduli. Ia berhenti di pinggir jalan tepat di dekat tempat sampah lama yang dulu jadi rumahnya. Bau busuk itu masih sama. Kenangan itu masih hidup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga duduk di sana. Bukan sebagai pemulung, tapi sebagai seseorang yang hampir kehilangan segalanya. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri. Kalau aku berhenti sekarang, apa bedanya aku dengan mereka yang menyerah? Di saat itulah, ingatannya kembali ke buku lusuh itu. Keuntungan bukan soal modal besar, tapi kecerdikan membaca peluang. Arga bangkit. Ia tidak punya gudang, tidak punya modal besar, tapi ia punya satu hal yang tidak dimiliki kebanyakan orang, yaitu pengetahuan dari bawah dan mental yang sudah ditempa kehinaan. Keesokan harinya, Arga menemui Pak Surya. "Pak," katanya tegas,
Beri saya satu kesempatan. Pak Surya menatapnya lelah. Kesempatan apa lagi? Saya jalan sendiri. Pak Surya nggak perlu keluar uang. Kalau gagal, saya tanggung. Kalau berhasil, gudang hidup lagi. Keberanian itu membuat ruangan hening lama. Apa rencanamu? Tanya Pak Surya akhirnya. Arga menarik nafas dalam. Jemput barang langsung dari sumber kecil, tanpa perantara. Saya yang turun ke jalan. Itu berarti kembali ke dunia lama, kembali ke panas, hinaan, dan kerasnya jalanan. Pak Surya terdiam, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu jatuh, saya sudah biasa, Pak, tapi saya belum pernah berhenti bangun. Hari-hari berikutnya, Arga menyusuri kota. Bukan lagi memulung, tapi bernegosiasi. Ia mendatangi pemulung kecil, lapak rongsok pinggir jalan, bahkan orang-orang yang dulu satu nasib dengannya. Ia tidak menekan harga, ia jujur, dan ia bayar tepat waktu. Kepercayaan tumbuh cepat. Namun langkah itu punya harga. Suatu malam, Arga dicegat di gang sempit. Dua pria berdiri menghadangnya. Salah satunya wajah yang ia kenal, Doni. Kamu bikin gue kehilangan kerja. Sekarang kamu rebut rezeki gue juga. Arga berdiri tegak. Gue cuma kerja jujur. Doni tertawa sinis. Dunia nggak butuh kejujuran. Dunia butuh orang yang kuat. Dan pukulan pertama pun melayang. Arga terjatuh. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun di tengah sakit itu, matanya menyala bukan oleh amarah, melainkan tekad. Ia bangkit perlahan. Kalau ini harga mimpi, gue siap bayar. Doni pergi, meninggalkan ancaman di udara. Arga berjalan pulang dengan tubuh remuk, tapi hati yang utuh. Ia tahu, ujian ini bukan akhir. Justru ini tanda bahwa jalannya benar. Karena tak ada mimpi besar yang tumbuh tanpa melewati kegelapan terdalam. Tubuh Arga masih terasa nyeri saat ia bangun pagi itu. Memar di rusuk, luka di bibir, dan perih di punggung menjadi saksi bahwa jalan yang ia pilih tidak pernah ramah. Namun anehnya, ia tersenyum kecil. Ia masih hidup, dan ia masih bergerak maju. Pagi itu Arga tidak kembali ke gudang. Ia langsung menyusuri gang-gang sempit, menyapa wajah-wajah lama yang dulu hanya ia kenal sebagai sesama pemulung. Kini, mereka memandangnya berbeda. Bukan karena pakaian, tapi karena caranya berbicara dan menepati janji. "Bang Arga datang," bisik seseorang. "Yang bayarnya tepat itu." Ia mulai mengumpulkan barang dari banyak titik kecil, sedikit demi sedikit. Tidak besar, tapi konsisten. Saat sore tiba, ia mengantar langsung ke pembeli kecil yang masih mau menerima. Untungnya tipis, namun arusnya hidup. Hari demi hari, roda itu berputar. Arga mencatat semuanya dengan rapi. Tidak ada yang ia serahkan pada kebetulan. Ia ingat betul rasa kehilangan, dan ia tak mau mengulanginya. Beberapa minggu kemudian, Pak Surya memanggilnya. "Gah?" Gudang itu masih sepi, tapi wajah Pak Surya lebih segar. Orang-orang mulai nanya lagi. Arga mengangguk. Mereka dengar barang tetap jalan. Kepercayaan sekali lagi menjadi mata uang paling mahal. Gudang dibuka kembali. Tidak besar, tidak ramai, tapi hidup. Dan dari situlah kebangkitan kecil itu berubah menjadi gelombang. Seorang pemilik pabrik daur ulang datang langsung. Bukan untuk meremehkan, tapi untuk menawar kerjasama jangka panjang. Ia menatap Arga lama, lalu berkata pelan, "Kamu beda. Kamu tahu barang, dan kamu tahu orang." Arga tersenyum kecil. "Karena saya pernah jadi keduanya." Kesepakatan itu mengubah segalanya. Harga lebih stabil, volume meningkat. Gudang kembali penuh. Para pekerja lama yang dulu meragukan, kini menunduk diam. Nama Arga mulai beredar, bukan sebagai pemulung, tapi sebagai orang lapangan yang bisa dipercaya. Suatu sore Arga berdiri di depan gudang menatap truk keluar masuk. Angin membawa bau plastik dan kardus. Bau yang dulu ia benci, kini terasa seperti rumah. Namun masa lalu selalu menemukan jalan untuk kembali. Pemilik warung itu datang.
Orang yang dulu mengusir Arga saat lapar, kini berdiri kikuk di depannya. "Kamu kerja di sini?" tanyanya ragu. Arga mengangguk. "Iya." Wajah pria itu berubah. "Oh, maaf ya, dulu." Arga tersenyum. Ia tidak membalas, tidak mengungkit, karena balasan terbaik sudah berdiri di depan mata. Malam itu Arga duduk sendirian di gudang, menghitung laporan. Angka-angka itu bukan sekedar keuntungan, itu adalah jarak yang ia tempuh dari tempat sampah ke titik ini. Namun di balik cahaya, bayangan juga tumbuh. Doni kembali muncul. Kali ini tidak sendiri. Ia mengamati dari jauh, mata penuh iri. Arga tahu, permainan belum selesai. Pak Surya mendekat. "Gah, kalau kamu mau, gudang ini bisa kamu pegang penuh." Arga terdiam. "Maksud Bapak?" "Aku capek, dan aku percaya kamu." Kata percaya itu kembali mengetuk hatinya. Berat, menantang. Arga menatap gudang, para pekerja, truk, jalanan di luar. "Kalau saya ambil," katanya pelan, "saya mau satu hal." "Apa?" "Usaha ini harus jadi jalan buat orang-orang yang dulu nggak punya kesempatan. Kayak saya." Pak Surya tersenyum lemah. "Itu alasan kenapa aku pilih kamu." Kesepakatan itu terjadi tanpa tanda tangan mewah, tanpa saksi penting. Hanya dua orang yang sama-sama pernah jatuh. Namun malam itu, saat Arga mengunci gudang, ia merasakan firasat aneh. Terlalu tenang, terlalu cepat. Dan benar saja. Telepon berdering. Satu kabar singkat dari seorang kenalan lama. "Hati-hati, Gah. Ada yang gak senang kamu naik." Arga menatap langit malam. Ia tahu, semakin tinggi melangkah, semakin keras angin menerpa. Tapi ia juga tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan jika dunia kembali mencoba menjatuhkannya, kali ini Arga siap berdiri lebih keras. Angin malam berembus pelan di halaman gudang yang kini resmi berada di bawah kendali Arga. Papan nama memang belum diganti, tapi semua orang tahu keputusan terakhir kini ada di tangannya. Setiap karung yang keluar, setiap rupiah yang masuk, semuanya adalah taruhannya. Dan taruhannya kali ini terlalu besar. Pagi itu sebuah mobil hitam berhenti di depan gudang. Bukan truk rongsok, bukan mobil biasa. Dua pria turun, rapi, bersih, membawa map tipis di tangan. "Kami dari perusahaan daur ulang pusat," kata salah satunya singkat. "Kami dengar kamu bisa penuhi suplai rutin." Arga menatap mereka denang. "Berapa volume?" Angka yang mereka sebutkan membuat beberapa pekerja terdiam. Terlalu besar, jauh di atas kapasitas normal gudang. "Kami mau kontrak 6 bulan, lanjut pria itu. "Harga kami tekan, tapi pembelian stabil. Itu kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Atau menghancurkan semuanya." Arga meminta waktu 1 malam. Malam itu, ia duduk sendiri di gudang kosong. Buku catatan terbuka. Hitungan kasar ia buat berulang-ulang. Kalau ia ambil kontrak itu, ia harus memutar uang lebih cepat, memperluas jaringan dan yang paling berbahaya, berutang. Ia teringat malam-malam lapar. Ia teringat darah di bibirnya. Ia teringat kata-kata Pak Surya. "Dunia akan menjatuhkanmu." Pagi berikutnya, Arga mengangguk. "Saya ambil." Keputusan itu membuat semua bergerak cepat. Arga meminjam modal kecil dari koperasi, menjual motor satu-satunya, dan menekan pengeluaran sampai ke titik paling minimum. Ia turun langsung ke lapangan, mengatur jaringan pemulung kecil di berbagai titik kota. Ia bukan bos yang duduk manis. Ia ada di jalan, di panas, di debu. Namun kesuksesan selalu mengundang musuh. Doni kembali bergerak. Kali ini bukan dengan tangan, tapi dengan mulut. Ia menyebar kabar bahwa Arga menipu, menekan harga, dan tak punya modal kuat. Beberapa pemasok ragu, beberapa mundur. Hari pertama kontrak berjalan pincang. Hari kedua nyaris gagal. Hari ketiga hampir runtuh. Di hari keempat, truk perusahaan datang lebih awal. Barang belum cukup. Pekerja gelisah.
Arga berdiri di tengah gudang, menatap karung-karung yang masih kurang. Jika hari ini gagal, kontrak batal, uang habis, usaha tamat. Arga mengambil ponsel. Ia menelpon satu persatu pemasok kecil. Tidak memerintah, tidak mengancam, minta tolong, katanya jujur. Kalau hari ini gagal, saya jatuh. 1 jam, 2 jam. Truk mulai berdatangan. Karung-karung kecil, tidak besar, tapi cukup. Wajah-wajah yang dulu sejalan dengannya kini muncul. Pemulung tua, ibu-ibu lapak kecil, anak-anak muda yang percaya. Saat truk perusahaan ditutup, Arga duduk di lantai gudang. Nafasnya berat, tapi senyum kecil muncul. Hari itu, ia menang tipis. Namun kemenangan kecil tak menghapus bahaya besar. Malamnya seseorang memecahkan kaca gudang. Ancaman tanpa kata. Arga menatap pecahan itu lama. Ia tahu, ini peringatan. Pak Surya datang, wajahnya tegang. "Ga, ini sudah terlalu jauh. Kamu bisa berhenti sekarang." Arga menggeleng pelan. "Kalau saya berhenti, semua yang percaya ikut jatuh." Pak Surya menepuk bahunya. "Berarti kamu sudah jadi pemimpin." Hari-hari berikutnya adalah neraka yang teratur. Target tinggi, tekanan konstan, tidur 2 jam sudah mewah. Namun perlahan sistem Arga membaik. Jadwal rapi, pembagian wilayah jelas, kepercayaan makin kuat. Di bulan kedua, perusahaan pusat menaikkan volume. Di bulan ketiga, harga diperbaiki. Di bulan keempat, mereka menawarkan perpanjangan. Nama Arga kini tidak lagi kecil. Ia mulai diperhitungkan. Suatu malam, Arga berdiri di depan cermin gudang. Wajahnya lebih keras, matanya lebih dalam. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Ini belum selesai, gumamnya. Karena ia tahu, kesuksesan sejati bukan saat kamu berdiri tinggi, tapi saat kamu bertahan di sana. Dan badai terakhir sedang mengumpulkan tenaga. Hujan turun tanpa aba-aba malam itu. Jalanan licin, lampu kota memantul di genangan air seperti bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Arga baru saja menutup gudang ketika sebuah mobil berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka keras. Doni turun. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung, tapi api di dalamnya masih sama. Api iri yang dulu tak pernah padam. "Kita perlu bicara," katanya dingin. Arga menatapnya lama. "Bicaralah." Mereka berdiri di bawah kanopi gudang. Suara hujan menelan keheningan. Doni tertawa kecil, getir. "Lo tahu berapa orang yang jatuh gara-gara lo? Gue kehilangan kerja. Jaringan gue hancur." Arga menarik nafas. "Gue nggak pernah rebut apapun. Gue cuma jalan jujur." Omong kosong. Doni mendekat. "Lo naik di atas penderitaan orang lain." Kata-kata itu menusuk. Bukan karena benar, tapi karena Arga tahu betul rasanya jatuh. Ia melangkah maju 1 langkah, menatap Doni lurus. "Kalau lo jatuh karena gue jujur," ucap Arga tenang, "berarti selama ini lo berdiri di tempat yang salah." Doni terdiam sesaat. Lalu wajahnya mengeras. "Kalau gitu, gue bakal runtuhin semua yang lo bangun." Ancaman itu bukan gertak kosong. Beberapa hari kemudian, masalah datang bertubi-tubi. Pengiriman terlambat, pemasok dihasut, isu menyebar cepat tentang penipuan, manipulasi, dan hutang. Arga merasakan tekanannya. Namun kali ini, ia tidak panik. Ia mengumpulkan semua orang di gudang. "Kalau ada yang mau pergi, sekarang," katanya jujur. "Aku nggak janji jalan ini aman." Tak satu pun bergerak. Seorang pemulung tua maju. "Kamu satu-satunya yang nggak pernah nipu kami." Keheningan itu menjadi jawaban paling kuat. Arga bergerak cepat. Ia temui pemasok satu persatu. Ia buka buku catatan. Ia jelaskan dengan data. Tidak ada drama, hanya kebenaran. Perlahan, isu runtuh. Namun Doni belum selesai. Suatu malam, Arga dipanggil ke kantor polisi.
tuduhan penggelapan, laporan anonim, dokumen disita, ruang interogasi dingin, lampu terang. "Dari mana modal kamu?" tanya petugas curiga. Catatan ini kelihatan rapi sekali. Arga menyerahkan semua buku. Tidak satu pun ia sembunyikan. "Saya mulai dari nol, dan saya tahu rasanya dituduh tanpa bukti." Pemeriksaan berlangsung lama, namun kebenaran selalu menemukan jalan. Laporan itu gugur. Saat Arga keluar dari kantor polisi, udara malam terasa lebih ringan. Tapi ia tahu ini bukan akhir. Ia mendatangi Doni, bukan dengan marah, tapi dengan satu keputusan. "Gue nggak mau hidup dikejar dendam," kata Arga. "Kalau lo mau kerja jujur, pintu gue masih ada." Doni tertawa pahit. "Lo pikir gue mau dikasihani?" "Bukan kasihan, kesempatan." Hujan kembali turun. Doni terdiam lama. Lalu ia pergi tanpa menjawab. Beberapa minggu kemudian, kontrak Arga diperpanjang. Gudang berkembang. Sistem makin rapi. Ia mulai merekrut anak-anak jalanan, mengajari, membayar layak, dan menuntut disiplin. Nama Arga kini dikenal luas. Bukan karena balas dendam, tapi karena perubahan. Suatu sore, Arga berdiri di tempat sampah lama. Kardus sudah berganti beton. Bau masih ada. Tapi ia berdiri tegak. Ia tidak menoleh ke belakang dengan marah. Ia menoleh dengan pengertian. Karena akhirnya ia paham. Masa lalu tidak datang untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan kamu benar-benar layak berdiri di tempatmu sekarang. Dan Arga tahu, satu bab terakhir masih menunggunya. Bukan tentang pertarungan, melainkan tentang makna. Pagi itu tidak ada sorak-sorai. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada orang yang bertepuk tangan untuk Arga. Hanya matahari yang terbit seperti biasa. Tenang, konsisten, dan tak peduli siapa yang berhasil atau gagal. Dan justru disitulah Arga berdiri sekarang. Di titik yang dulu hanya ia bayangkan dalam diam. Gudang itu telah berubah. Lebih luas, lebih rapi, lebih hidup. Papan nama baru terpasang sederhana. Arga Bersama. Bukan namanya sendiri, tapi pilihan sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Arga berdiri di depan para pekerja. Wajah-wajah yang dulu lusuh, ragu, dan penuh luka. Kini mereka berdiri tegak. Tidak semua kaya, tidak semua berhasil, tapi mereka punya satu hal yang dulu tak pernah Arga miliki. Kesempatan yang adil. "Tempat ini bukan milik saya," kata Arga pelan. "Ini milik kita. Selama kita jujur, tidak ada yang perlu ditakuti." Tak ada tepuk tangan. Namun mata-mata itu berbicara lebih keras dari suara apapun. Siang harinya, Arga menghadiri pertemuan dengan perusahaan besar. Kali ini bukan sebagai pihak yang ditekan. Ia duduk sejajar. Kontrak ditandatangani. Angka besar tertera. Cukup besar untuk mengubah hidupnya berkali-kali. Namun saat pulang, ia tidak menuju restoran mewah. Ia berhenti di sebuah warung kecil. Warung yang sama, pemilik yang sama. Pria itu mengenalinya sekarang. Wajahnya kaku, tangannya gemetar sedikit saat menyajikan teh. "Maafkan saya dulu, Nak," katanya lirih. "Saya nggak tahu." Arga menatapnya lama, lalu tersenyum. "Saya tahu, Pak," jawabnya tenang. "Saya dulu lapar, sekarang tidak lagi." Ia berbayar. Lebih. Bukan untuk pamer, tapi untuk menutup satu lingkaran dalam hidupnya. Sore menjelang, Arga mengunjungi makam orang tuanya. Ia duduk lama di sana,
berbicara pelan tentang hari-hari sulit, tentang jatuh bangun, tentang mimpi yang akhirnya menemukan bentuk. "Kalau kalian lihat aku sekarang," bisiknya, "aku harap kalian bangga." Angin berhembus lembut, seolah menjawab. Malamnya, Arga berdiri di balkon kantor kecilnya. Lampu kota berkilau. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak terkenal. "Doni, gue denger lo buka tempat buat anak-anak jalanan. Kalau masih ada, gue mau mulai ulang." Arga membaca pesan itu lama, lalu mengetik satu kalimat. "Datang besok pagi, kita bicara kerja, bukan masa lalu." Ia menutup ponsel, menatap langit. Tidak ada dendam yang terbayar dengan jeritan. Tidak ada kemenangan yang perlu diumumkan. Karena pada akhirnya, balas dendam terbaik memang bukan membalas, melainkan hidup begitu baik sampai luka lama tak lagi punya kuasa. Arga tersenyum kecil. Tempat sampah telah menjadi jalan. Hinaan telah menjadi pelajaran. Dan kesunyian menjadi saksi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berada di tempat sampah versi hidupnya. Dan cerita ini adalah cahaya kecil yang ia butuhkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.